Halo pemirsa, jumpa lagi kali ini bersama Lilian Alfiana yang di podcast Bahasa FM Ngobrol Santai. Alfi bakalan kedatangan tamu yang luar biasa dengan segudang prestasi dan juga jenjang pendidikan yang tinggi. Nah ini pas banget buat pemirsa yang mencari sosok inspiratif dan pastinya ini bisa kita ulas bersama manfaat apa saja nanti yang bisa kita dapatkan. Oke, jangan lupa share dan juga like podcast Bahasa FM dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya supaya nanti pemirsa dapat pemberitahuan untuk video-video terbaru podcast Bahasa FM. Oke, langsung saja kita kedatangan tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Endang, apa kabar? Alhamdulillah baik dalam kondisi yang serba memprihatinkan saat ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Wah, Sobat Bahasa, beliau memang sudah tidak mudah, tapi jangan tanya prestasinya dan jangan tanya aktivitasnya kali ini. Pastinya beliau itu punya segudang prestasi ya yang bisa kita contoh. Ibu Endang ini adalah sosok Dr. Insinyur Endang Suhesti, Master Pendidikan ya. Oke, Master Pertanian. Oh, Master Pertanian, mohon maaf. Oke. Nah, Ibu Endang sendiri sekarang kegiatannya apa saja nih? Saat ini saya berprofesi sebagai seorang pendidik atau dosen ya di sebuah universitas, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Oke. Dan kebetulan saya dipercaya menjadi dekan di Fakultas Pertanian. Luar biasa, seorang perempuan loh ya. Kali ini jadi tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa kita raih gitu. Nah, Ibu Endang ini Alfi tahu banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sudah ditempuh. Boleh dong kita flashback ya dari jenjang pendidikan apa dulu dan sampai sekarang apa yang sudah ditempuh kayak gitu. Layaknya seorang manusia, saya juga pernah bertumbuh bertumbuh dari kecil juga ya, pernah mengalami masa-masa kecil di taman kanak-kanak. Zaman itu kan belum ada PAUD ya. Langsung TK berarti ya. Langsung TK. Jadi taman kanak-kanak, kemudian di sekolah dasar di SMP Negeri 1 Situbondo, kemudian SMA Negeri 1 Situbondo. Setelah itu melalui program yang ada waktu itu tahun 86, istilahnya masih penelusuran minat bakat atau PMDK. Ya, saya diterima di Institut Pertanian Bogor dengan Fakultas Peternakan waktu itu. Pastinya semua itu tidak mudah untuk dilewati oleh seorang Ibu Endang. Pasti ada suka duka yang sudah dialami. Pengen tahu nih cerita mungkin dukanya dulu kali ya. Karena mungkin kalau suka pasti udah kelihatan. Sekarang pasti seneng dong lihat seorang Ibu Endang sebagai dosen ya kan. Tapi Alfi penasaran nih, mungkin pengalaman duka yang pernah dilewati selama meraih jenjang pendidikan sampai saat ini apa nih? Ya, memang ketika saya memilih di dalam sebuah lembar ketika lulus SMA, saya harus memilih program yang harus saya tempuh waktu itu. Saya tidak tahu bahwa Bogor itu jauh gitu loh ya Mbak ya. Dikiranya dekat gitu ya. Masih buta banget gitu. Dengan tekad yang luar biasa dan atas pengarahan dari guru saya, udah milih di PB aja gitu loh. Saya tidak mengingat bahwa sebetulnya orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya ke Jawa Barat gitu ya. Tapi kalau Mbak Alfi nanya apa sih yang paling duka, yang paling, kalau seorang Endang Suhesti mungkin tidak merasakan duka ya, tapi saya menjadi ingat gitu loh dengan sosok seorang ibu yang hanya lulusan, bukan lulus sih, ibu saya cuma sampai di kelas 2 SD. Tidak tamat SD ya? Tidak tamat kelas 2 SD, tapi beliau bisa membaca. Luar biasa. Dan dari seorang ayah yang hanya PNS golongan 1, tapi beliau juga memiliki suatu tekad bahwa anaknya itu harus bisa mengenyam bangku setelah SMA gitu. Akhirnya saya memilih Institut Pertanian Bogor dengan segala keterbatasan di sana, tapi ibu saya selalu memberikan semangat bahwa saya harus menyelesaikan. Akhirnya dengan susah payah, akhirnya juga saya bisa menyelesaikan di waktu yang tepat.
Jadi tidak molor-molor gitu ya. Karena memang sudah harus dipanggil ini sudah dananya sudah mau habis nih gitu ya. Mungkin itulah yang bisa saya kenang sampai hari ini. Berbicara memang tentang orang tua, kita mungkin ikut terenyuh ya mendengarkan sosok seorang Ibu Endang yang ternyata memang bukan dari keluarga berada, tapi memang tidak ada atau tidak ada ketakutan untuk bisa melanjutkan atau tetap punya semangat gitu ya, meskipun orang tua dalam keadaan keterbatasan yang seperti Ibu Endang katakan. Namun apa sih yang menjadi kegigihan Ibu Endang supaya tetap saya mau tetap melanjutkan sekolah. Meskipun orang tua saya seperti itu, saya harus gitu. Apa yang membuat Bu Endang itu tetap punya semangat seperti itu? Saya kira kemampuan aja tidak cukup ya, tapi kemauan yang keras itu yang mengantarkan kita kepada atau bisa meraih sukses gitu Mbak ya. Jadi doa ya dari orang tua gitu. Jadi sampai hari ini Mbak ya, kalau zaman dulu kan tidak ada transfer ya. Jadi hanya ada wesel waktu itu. Sampai hari ini Mbak. Jadi saya sekolah di sana 4 tahun lebih itu. Resi dari wesel itu masih disimpan. Saya simpan Mbak, saya sebagai koleksi. Kenang-kenangan gitu ya. Dan di situ ada pesan-pesan dari ayah saya yang selalu ditulis di kertas kecil kalau di selembar wesel itu ada ini tempat kita mengirim berita gitu. Jadi itu yang selalu saya jadikan semangat saya untuk waktu itu. Gitu. Jadi di sini Ibu Endang sudah membuktikan bahwa sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin, begitu ya. Yang penting di sini nomor 1 adalah punya kemauan. Kalau tadi Ibu Endang sudah mengatakan bahwa perjuangannya tidak mudah untuk meraih jenjang pendidikan. Nah, hal lain yang mendukung atau memang mendukung pendidikan Ibu Endang, katanya dengar-dengar seorang mantan penyiar radio Basa FM juga ya? Ya betul. Wah, boleh tahu dong berapa tahun dulu menjadi bagian keluarga besar Basa FM? Saya cukup lama jadi penyiar di sini ya, dan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Senior ya? Dan itu menjadi penyeimbang dalam kehidupan saya. Jadi saya menjadi seorang pendidik, tapi saya juga menjadi penghibur. Penghibur karena penyiar itu kan menghibur orang, dan itu merupakan hiburan untuk kita sendiri juga. Iya betul. Jadi ada timbal baliknya gitu. Ada timbal baliknya, ada efek yang bisa kita dapat juga ya. Jadi sampai hari ini pun mungkin saya akan berbeda dengan orang seumuran saya ya. Mungkin penampilan sama ya, sama tuanya sudah uban, sudah mulai berkeriput dan sebagainya. Tetapi jiwa saya masih anak muda gitu. Masih keinget waktu zaman pas siaran dulu ya Bu Endang. Iya. Jadi saya pegang acara apa dulu itu? Saya pegang pagi-pagi ya, karena memang mungkin dari karakter suara saya di berita ya. Jadi di berita pagi itu, kemudian di Suara Rakyat. Kalau hari ini mungkin opini ya. Opini pagi. Ya, dulu Suara Rakyat. Suara Rakyat, kemudian masih lanjut lagi di Jendela yang pokoknya yang berbau wanita, Jendela Informasi Wanita. Jadi yang dialog-dialog dengan perempuan seperti itu. Jadi itu mengharuskan saya selain menghibur orang, tapi juga saya terus belajar karena punya wawasan gitu ya. Kalau sekarang kan sudah digital ya. Jadi bisa cari dengan mudah berita-berita ya, bisa browsing yang bisa jadi informasi. Kalau dulu masih baca buku tuh gitu ya. Ada juga sih, sudah zaman itu sudah mulai dunia digital juga sudah mulai maju sih waktu tahun-tahun 2002 ya kalau nggak salah. Pokoknya saya ingatnya tuh banjir pertama ya di Situbondo. 2002 berarti ya? Iya. Saya sudah siaran di sini nih. Saya itu yang menjadi kenangan buat saya. Jadi memang sebenarnya Bu Endang tidak hanya berada di dunia pendidikan saat itu, namun sebenarnya di dunia hiburan Ibu Endang juga pernah terjun kayak gitu ya. Pencapaian apa saja sih yang masih belum tercapai sampai saat ini sebagai seorang Ibu Endang gitu? Selama Allah masih memberikan kita nafas ya, masih memberikan kesempatan, cita-cita itu tidak pernah berhenti ya. Mungkin kalau jenjang pendidikan, alhamdulillah sudah selesai ya. Kesempatan sudah selesai ya, karena tetapi tetap saja bahwa
saya mendapatkan semuanya itu tidak dengan biaya sendiri karena mungkin tidak mampu kalau harus membayar sendiri, dan memang saya akan memanfaatkan kesempatan yang ada gitu ya. Ketika saya menempuh pendidikan S1 itu tidak membuat saya kemudian merasa puas, justru memacu saya untuk terus belajar gitu. Jadi sehingga saya harus mengambil jenjang S2, mengambil jenjang S3, tetapi mungkin dari sarana tidak ada ya. Jadi saya harus bagaimana nih, saya harus bisa tetap sekolah, tapi mungkin kemampuan atau mungkin faktor penunjangnya tidak ada. Jadi saya harus mencari beasiswa. Jadi S2 sampai S3 itu kebetulan alhamdulillah dibiayai oleh pemerintah, sehingga saya bisa menyelesaikan jenjang tertinggi dalam pendidikan formal. Tetapi kalau Allah masih mengizinkan saya dan masih memberikan kesempatan saya berkarir, maka jenjang yang sampai saat ini atau belum bisa saya raih itu mungkin kepangkatan tertinggi ya. Jadi kalau kepangkatan tertinggi dalam dunia pendidikan itu mungkin profesor gitu ya. Entah ya apakah saya masih mampu. Yang penting ada kemauan dulu ya, kata Ibu ya kan. Mau ya Bu ya. Tapi mengingatkan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan pada saya untuk bisa meraih itu. Wow, pemirsa, luar biasa sekali seorang Ibu Endang yang memang sudah usianya tidak muda tapi semangatnya luar biasa dan masih ada cita-cita yang masih ingin beliau raih. Ini adalah satu bukti kepada para perempuan tentunya ya, bahwasanya perempuan tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa meraih keinginan dan juga cita-citanya. Yang penting kita ada kemauan nomor satu ya. Yang kedua harus tetap punya semangat untuk meneruskan ke jenjang pendidikan dan bisa jadi mungkin mencari jalur beasiswa begitu ya Bu, untuk bisa menunjang kemampuan kita meskipun orang tua dalam keadaan terbatas, tapi di sini ada kesempatan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Makanya nih pemirsa, jangan lupa untuk para remaja dan juga anak muda, untuk perempuan terutama harus tetap meraih pendidikan, pokoknya setinggi-tingginya lah kayak gitu. Meraih. Jadi nggak ada meraih cita-cita, nggak ada yang tidak mungkin. Oke, Ibu Endang melihat perkembangan milenial, anak milenial sekarang gitu ya, terutama untuk para remaja putri gitu ya atau perempuan, bedanya dengan tahun di masa Ibu Endang seperti apa? Ya, saya melihat sekarang itu hanya kesempatan yang begitu luas ya. Kalau dulu mungkin kalau semangat sih mungkin sama, tapi sekarang kesempatan. Jadi kalau kesempatan itu tidak diraih, ini kan sia-sia. Sayang ya, kalau dilewatkan begitu saja. Sekarang itu beasiswa sampai ditawar-tawarkan gitu loh Mbak. Wow, saking banyaknya ini Endang ya. Asal kita mau aja. Kalau dulu kan kita harus bersaing, harus mencari, harus mencari sendiri, bukan beasiswa yang nyamperin kita gitu. Sekarang itu asalkan mau aja ya. Jadi untuk mulai dari jenjang S1 itu jadi kita tuh bisa sekolah bebas gratis gitu. Jadi janganlah, apalagi perempuan, janganlah itu menjadi sebuah kendala. Karena kan kita tahu bahwa kita pasti punya Tuhan nih. Iya betul. Iya kan, yang akan memudahkan urusan kita. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa gender itu, bahwa status kita sebagai perempuan itu menjadi sebuah kendala, menjadi penghalang, enggak zamannya lagi sekarang gitu loh ya. Apakah kita melakukan tugas ganda sebagai seorang ibu rumah tangga, jangan juga jadi kendala. Karena ketika anak kita itu atau keturunan kita itu pandai, itu ternyata yang menurun itu adalah dari gen perempuan, seorang ibu ya. Seorang ibu. Wah, kamu pandai ya? Oh berarti ibu kamu pandai. Gitu. Berarti seorang ibu itu juga harus punya pendidikan dan juga wawasan yang luas supaya bisa menularkan ilmu dan kepandaiannya kepada seorang anaknya. Betul sekali. Jadi dan kepandaian itu tidak semata-mata kamu sudah ditakdirkan untuk pandai ya, tapi juga ada pengaruh dari gen, ada fenotip, ada lingkungan ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang yang bisa memiliki kepandaian. Jadi ayo kita asah gitu loh. Jadi janganlah gender ini menjadi sebuah keterbatasan. Tetapi tugas seorang ibu juga jangan sampai abai. Keteteran ya. Jadi apalah artinya kalau kita bisa menempuh jenjang pendidikan tertinggi,
tapi justru kita tidak bisa membentuk atau menjadikan anak kita itu pribadi yang sama dengan kita, sama pandainya, sama terpujinya, sama berakhlaknya gitu. Jadi kan tugas kita sebagai manusia gagal gitu. Jadi kita hanya seolah-olah kita itu egois, hanya ingin memandaikan diri kita sendiri. Tapi tugas kita sebagai seorang ibu tidak menularkan kepada anaknya. Tidak kita lakukan dengan baik. Itu justru kewajiban utama kita yang dilalaikan sebagai seorang manusia. Jadi memang sebenarnya Ibu Endang ini menginspirasi kita untuk tetap seimbang gitu ya. Jadi tugas dan kewajiban kita sebagai seorang istri tetap terjalankan, namun tidak mengesampingkan yang namanya dunia pendidikan dan juga bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya. Kali ini Alfi mau tanya lagi nih Bu Endang, sebenarnya seberapa penting sih pendidikan untuk seorang wanita bagi Bu Endang? Saya katakan tadi bahwa anak ya, keturunan kita itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tidak meraih atau tidak menempuh pendidikan setinggi-tingginya, apa yang bisa kita berikan kepada anak kita? Dan itu kalau sekarang kesempatan itu bisa kita raih melalui jenjang formal. Tapi sekali lagi Mbak, bahwa kemampuan dan kesadaran itu kesadarannya menjadi suatu faktor yang utama. Saya selalu melihat dan menjadikan ibu saya sebagai teladan yang harus saya contoh. Walaupun beliau tidak memiliki jenjang pendidikan formal yang tinggi, tapi beliau bisa membuat anaknya, saya dan keluarga dan saudara saya yang lain bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Nah, sekarang kesempatan itu ada. Yang penting mau gitu ya. Jadi perempuan-perempuan sekarang wajib hukumnya menempuh jenjang pendidikan tertinggi atau belajar di jenjang pendidikan formal untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi memang sebenarnya penting sekali, meskipun memang bukan untuk kita sendiri, tapi untuk keturunan-keturunan kita kelak. Bu Endang kalau tadi sudah menegaskan bahwa sebenarnya contohnya kalau tadi Bu Endang sebutkan bahwa yang namanya beasiswa ini sudah ditawar-tawarkan, bahkan banyak yang penting itu mau. Nah, kendalanya sekarang, kenapa masih aja kurang peminatnya? Apa yang salah di sini? Gitu. Ya, banyak sekali yang dunia yang seperti sekarang ini ya, yang informasi serba bisa kita dapat dengan mudah, bebas ya, gampang sekali. Dengan nilai rupiah yang sangat rendah kita bisa dapat apa aja sih sekarang ini ya. Itu juga bisa menjadi kendala buat ketercapaian sebuah cita-cita atau kegagalan kita meraih jenjang pendidikan tertinggi. Jadi walaupun kesempatan di luar banyak, tapi kadang-kadang kita disibukkan dengan bermedsos. Iya. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang tidak menyelesaikan kewajiban sekolah sampai 9 tahun ya. Jadi mereka sudah harus gagal. Sampai dia tidak mau keluar dari kamar. Ada yang sampai meninggal karena dia sarafnya terganggu karena dia terlalu banyak berinteraksi dengan media sosial. Begitu banyak di luar hal-hal yang kita sebagai manusia modern itu tidak siap. Itu juga di situ ada peran ibu yang harus bisa membatasi anak-anak kita. Kapan anak kita boleh melihat gadget ya, kapan anak kita harus belajar, kapan harus beribadah. Jadi itu kembali peran seorang ibu. Mungkin kalau ayah itu sedikit interaksinya dengan anak kita ya. Benar. Jadi lebih banyak ibu ya. Jadi kalaupun ibu itu punya peran ganda bekerja di luar, maka dia harus menjadi bionic woman. Jadi dia harus tidak meninggalkan kewajiban utamanya di rumah. Ya. Boleh bekerja di luar, tapi dia harus punya otot kawat dan balung besi. Karena dia harus double job punya ini banyak ya. waktu yang harus dia curahkan juga untuk anak-anak yang menjadi
titipan dari Allah untuk Oke, dia. jadi sebenarnya seorang perempuan yang punya profesi, artinya sedang bekerja, tidak boleh egois, hanya mementingkan pekerjaan sendiri, namun melalaikan tugas dan kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu di rumah, gitu ya. Oke, menanggapi sebuah fakta, jadi banyak doktrin yang memang mengatakan bahwa buat apa sih wanita sekolah tinggi-tinggi, namun nanti kan pada ujung-ujungnya di dapur saja. Gimana kalau seorang Ibu Endang menanggapi tanggapan seperti itu? Ya sangat tidak mendasar ya anggapan itu ya, dan itu mungkin juga sudah kuno sekali. Kuno gitu banget ya, udah nggak berlaku, udah nggak zaman sekarang ya. Saat ini tuh kita sudah harus wajib, bahkan hukumnya wajib untuk menjalankan peran ganda itu ya. Jadi harus kembali ke dapur, harus ke ini, itu juga istilah-istilah yang lama gitu. Sekarang banyak kemudahan yang bisa kita dapat, Mbak ya. Jadi tinggal kita pilih gitu loh, kita mau menjalankan peran sebagai apa, sebagai ibu aja, sebagai wanita karir aja, atau sebagai dua-duanya ya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa mengatur waktu itu gitu loh. Jadi banyak kemudahan yang bisa kita dapat. Jadi waktu kita tidak habis di dapur, tapi kita juga tidak menjadi wanita yang melupakan tugas kita di dapur gitu loh. Jadi bagaimana kita tinggal mengemas waktu kita, memanage waktu kita sebaik-baiknya. Oke. Jadi sebenarnya sampai kapanpun wanita akan tetap ada di dapur. Iya. Namun itu tidak merupakan sebuah keterbatasan untuk kita bisa tetap ada di luar dan berkarya dan juga berprestasi untuk menjadi wanita berkarir. Wow, luar biasa sekali Pak Mirsa. Jadi di sini seorang sosok dokter insinyur Endang Suhesti, Master Pertanian ya, merupakan sosok inspiratif sekali buat kita semuanya. Bahwa perempuan itu bisa dan tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting nomor satu kita punya kemauan dan juga kita punya Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa semuanya akan diberi kemudahan. Yang penting kita mau aja dulu. Oke, Ibu Endang mungkin punya pesan-pesan nih kepada pemirsa yang ada di rumah, terutama kepada para kaum wanita milenial nih yang sekarang ya, bagaimana caranya untuk kita tetap bisa meraih karir atau menyeimbangkan antara karir dan juga rumah tangga, bagaimana juga seorang wanita bisa tetap meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Mungkin barangkali yang ingin saya tekankan di sini atau ingin saya sampaikan kepada khususnya semua perempuan, bahwa nilai diri seorang perempuan itu tidak bisa dinilai dari sederet titel yang ada di depan dan di belakang nama kita ya. Itu hanya Mbak ya, hanya sebuah prestasi yang kita dapatkan tidak dengan sengaja. Itu seperti hadiah dari Allah untuk kita. Kita tetaplah seorang perempuan yang tugas utamanya itu menjadi seorang ibu. Kalau kita berkarir di luar, itu adalah bonus untuk kita. Bonus ya. Bonus. Jadi harus diberi stabilo, harus diberi garis bawah, harus diberi tanda petik mungkin bahwa itu adalah bonus yang harus kita syukuri. Tapi kodrat kita kembali bahwa kita adalah seorang ibu. Jadi ya udah, tugas utama kita itu adalah membesarkan anak kita, menjadikan dia anak yang berakhlak mulia, ya, menjadi anak yang baik dan benar. Nah itu yang lebih utama, yang mungkin akan menjadikan kita seorang perempuan yang akan pulang nanti kepada Allah dengan bekal yang sudah tenang ya, dengan tenang karena dia sudah menjalankan itu. Jadi sekali lagi bahwa sederet titel di depan dan di belakang kita itu bonus dari Allah yang harus kita syukuri. Sebelum closing nih Ibu Endang, boleh dong kasih bocoran dikit aja. Dulu zamannya waktu siaran di Radio Basa FM kayak apa sih? Mungkin ada pendengar nanti yang bakalan mengenang kembali sosok Ibu Endang sebagai penyiar Radio Basa FM. Ya, menjadi seorang penyiar itu memang suatu hal yang menyenangkan ya, karena sampai saat ini nih tahun 2002 mungkin saya di sini ya, sampai tahun berapa gitu. Sekarang sudah tahun 2021 ya, sekian puluh tahun ya. Tapi ketika saya bertemu orang di pasar, ketemu di toko gitu, ini Mbak Endang yang dulu siaran gitu. Masih dikenang. Mereka katanya masih familiar dengan suara saya. Alhamdulillah saya gitu ya. Masih dikenang. Ya, itulah yang menjadi satu
momen indah dalam perjalanan hidup saya sebagai yang seorang penyiar. Hampir setengah abad lebih ya, sudah bukan hampir lagi setengah abad lebih. Tapi saya masih, orang mengenal saya, masih familiar bahkan dengan suara saya, katanya begitu. Alhamdulillah itu Mbak. Jadi penyiar itu punya nilai plus untuk orang juga, untuk diri kita sendiri. Kasih contoh dong gimana dulu siarannya Bu Endang. Ya? Dikit aja. Saya kadang-kadang masih rindu ya mau siaran gitu ya. Masih iseng-iseng melamar. Mbak, saya masih boleh nggak siaran dengan saya? Berarti mic ini memang benar bahwa mic ini selalu bikin rindu penyiar. Iya, benar betul. Ya? Saya kalau sudah ketemu benda ini nih, suka nggak bisa berhenti bicara. Asik, maunya terus aja gitu ya Bu ya. Oke, kasih contoh dulu dikit. Iya ya. Halo selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Endang Suhesti di 93,1 FM. Hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang COVID-19 yang saat ini menjadi hampir semua kalangan membicarakan itu. Tapi apa sih sebenarnya? Atau makna? Atau mungkin juga mengapa COVID harus ada saat ini? Itu barangkali yang belum pernah kita diskusikan bersama. Masih bersama saya sampai di jam 10 di Jendela Informasi Wanita. Wow, keren sekali pemirsa. Jadi meskipun memang sudah tidak muda dan sudah lama sekali meninggalkan dunia hiburan ya, namun sosok Ibu Endang tidak pernah melupakan karir yang pernah dulu dia emban sebagai seorang penyiar radio Basa FM. Oke deh. Nah, terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Insinyur Endang Suhesti Beserta Pendidikan yang sudah menyempatkan waktunya ke podcast Basa FM di ngobrol santai bareng Alfi. Mudah-mudahan Ibu Endang selalu sehat ya. Amin. Dan tetap bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Bisa meraih cita-cita yang ingin diharapkan. Oke, sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih ya Mbak, masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan benda ini. Asik. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ketemu lagi nih. Amin. Kalau untuk siaran lagi kayaknya SK-nya sudah dicabut nih. Gitu ya. Oke pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita di ngobrol santai bareng podcast Basa FM. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe ya. Dan tetap nantikan video-video terbaru dari podcast Basa FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.